Nabi Nuh diperintah untuk menemukan kayu jati. Taj itu kayu jati, saj. Ini bahasa Arab saj. Ini kayu jati. Lah, di mana kayu jati? Di daerahnya Nabi Nuh tidak ada. Adanya kalau nggak salah di Palestina. Di Palestina. Akhirnya, di zaman Nabi Nuh itu ada kaum yang disebut kaum Amalik. Kaum Amalik ini kaum yang orangnya tinggi-tinggi, raksasa. Kalau Nabi Nuh sendiri yang berangkat, Nabi Nuh sudah tua, 1000 tahun umurnya. Kalau mau ngambil ke Palestina nggak mungkin kuat. Akhirnya ada satu kaum Amalik yang membantu Nabi Nuh, namanya Auj bin Unuk. Jadi raksasa. Dukure ini ada riwayat 150 meter dukure. Jadi raksasa di zaman Nabi Nuh. Tapi di hari Asyura itu ada peristiwa berlayarnya kapalnya Nabi Nuh. Berlayarnya kapalnya Nabi Nuh di gunung yang disebut dalam Al-Quran wastawa alal judi. Berlayar di gunung Judi. Berlayarnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh dengan rombongannya niku tepat di hari Asyura 10 Muharram. Tepat di hari Asyura. Jadi Nabi Nuh niku lah karena napa jenenge? Karena sak dunia niku lah kelem. Satu dunia ini kelem karena ada banjir bandang, tufan. Tufan itu maknanya banjir bandang. Tufan. Karena Nabi Nuh itu dakwah kepada kaumnya itu selama 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh dakwah ke kaumnya ini sampai 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tak dakwai siang malam, tak jak kenal kepada Allah, malah kaumku, kata Nabi Nuh, tambah lari, gak mau aku dekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, 950 tahun dakwahnya. Wa uhiya ila Nuhin, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wis Nuh, cukup dakwah wis. Sampean dakwai tidak akan orang yang tidak ada yang menambah iman kepadamu, gak ono sing percaya maning kecuali orang yang pengikutmu sekarang. Wis gak mungkin nambah maning. Fala tabtais, gak usah capek-capek sudah. Nggih, bima kanu yaf'alun, sudah gak usah peduli dengan mereka. Jadi sampean kate dakwah maneh wis percuma, gak ono nambah, gak mungkin nambah kaummu. Wis tetep tidak mungkin nambah. Ada riwayat sing melok Nabi Nuh niku cuman jumlahnya sedikit, jadi enggak banyak. Padahal 950 tahun. Wis gak usah dakwah maneh wis, jarno wis. Biarkan. Kenapa? Wis gak nambah maneng umatmu wis. Wis cukup sak menit tok umat. Terus Allah memerintahkan napa? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sudah Nuh, gak usah dakwah lagi. Sing iman mbek sampean rumaten, sing gak gelem iman babano. Terus sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Wasna'il fulka, gawe perahu. Gawe perahu. Lah ketika diperintah untuk buat perahu, Nabi Nuh niku bingung. Lha opo gawe perahu? Lha opo gawe
perahu. Maka kata Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wis gaya perahu, gak usah takok-takok, gak usah tanya-tanya. Innahum mughraqun, sebentar lagi kaummu ini yang tidak mau beriman kepadamu akan tenggelam. Akhirnya buat Nabi Nuh. Lah ketika diperintah gawe perahu, Nabi Nuh bingung, tanya kepada Allah, ya Rabb, ma'ana binajjar. Ya Allah, saya ini bukan tukang kayu. Lah ya apa caranya aku gawe perahu? Akhirnya Allah sendiri yang mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah perahu napa yang akan ngajari langsung Allah. Gawe perahu ya opo. Akhirnya Nabi Nuh itu saking sabare dakwane golek kayu sing pantes gawe kapal iki mboten enten. Ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk menanam pohon. Jadi menanam pohon, ngenteni witin itu sampai 100 tahun. Lho kok iso? Lho nggih, umure memang umat dahulu itu dawa-dawa. Nabi Nuh niku umurnya sampai 1000 tahun lebih. Sampai 1000 tahun lebih, dakwane tok 950 tahun. Kalau umatnya Kanjeng Nabi nanem sakniki sing panen engko putune sing panen 100 tahun manen. Jadi disuruh beri perintah membuat perahu, kayu nih Nabi Nuh nanam pohon mulai bibit niku ngenteni sampai 100 tahun baru buat perahu. Riwayat yang lain, Nabi Nuh diperintah untuk menemukan kayu jati. Taj itu kayu jati, saj. Ini bahasa Arab saj. Ini kayu jati. Lah, di mana kayu jati? Di daerahnya Nabi Nuh tidak ada. Adanya kalau nggak salah di Palestina. Di Palestina. Akhirnya, di zaman Nabi Nuh itu ada kaum yang disebut kaum Amalik. Kaum Amalik niki kaum yang orangnya tinggi-tinggi, raksasa. Kalau Nabi Nuh sendiri yang berangkat, Nabi Nuh sudah tua, wis 1000 tahun umurnya. Kalau mau ngambil ke Palestina nggak mungkin kuat. Akhirnya ada satu kaum Amalik yang membantu Nabi Nuh, namanya Auj bin Unuk. Jadi raksasa. Dukure niku ada riwayat salasmi'a ziro 300 ziro 150 meter, maaf 150 meter dukure. Jadi raksasa di zaman Nabi Nuh, tapi tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak iman be Nabi Nuh, cuman bantu nulung nopo golekno kayu. Sapa sing iso golekno kayu tak gaji, saya beli kayunya. Di mana? Di Palestina. Berangkat niki Auj bin Unuk. Dukur gampang angkat-angkat. Baru Nabi Nuh buat perahu. Lah, jenenge gawe perahu di daerah yang enggak ada lautnya. Bingung kaumnya. Nih, diwara gendeng Nuh niki. Loh, Nuh gendeng Nuh niki. Kau no laut, kau no sungai, gawe perahu, yo gendeng temenan lah ngoten. Lho mulai gendeng. Waktu iku ngajak nyembah sing gak ketok rupane. Saiki moro-moro gawe perahu, wis mulai gendeng Nuh niku. Nabi Nuh niku diilokno. Nggih, sampai wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap ada yang lewat Nabi Nuh niki diilokno. Gendeng, lah apa sampean gawe perahu. Dan buat perahu lama Nabi Nuh niki. Sangat lama gawe perahu niku. Sampai Nabi Nuh niku diilok-ilokno, waduh cilik hati Nabi Nuh, kecil hati.
Maka Nabi Nuh menjawab, kata Allah, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Kata Nabi Nuh, "Kalau sampean ngece aku, nggih, kamu sendiri yang akan hina. Kamu sendiri yang akan hina." Akhirnya ketika perahu Nabi Nuh dadi nisoreto, niku ada satu orang kafir datang ke perahunya Nabi Nuh, kebelet masuk ke perahunya Nabi Nuh, digelok, jadi bawahnya tok masuk ke perahunya Nabi Nuh, akhirnya buang air besar di kapalin Nabi Nuh. Buang air besar, cek nyaman nih. Akhirnya pulang ke kaumnya, siaran pengumuman, nih, sampean weruh ana WC dadi Nabi Nuh niku nggih kudu gawe kapal tapi gawe WC, nyaman WC-nya. Akhirnya berangkat hadirin. Sak kaum ini orang-orang kafir berangkat berbondong-bondong antri nggih kapale Nabi Nuh didadekno WC umum. Lha sabare Nabi Nuh niku lho ya napa nggih. Cek nemen lak ngono. Akhirnya gantian satu-satu. Sampai cilik ati Nabi Nuh, ya apa koyo ngene kaumku niki. Akhirnya subhanallah diturunkan penyakit oleh Allah. Nggih, orang-orang kafir ketika itu diberikan wabak gatal-gatal. Semua gatal-gatal. Yang pernah BAB buang air besar di kapalnya Nabi Nuh kena penyakit gatal-gatal. Tapi tetap kebelet berangkat nang kapalnya Nabi Nuh. Tetap sampai ada satu wis kebelet, kemudian BAB di kapalnya Nabi Nuh. Nah ketika BAB muncrat, mbo pas kakean petisi lah ngopo pas cair modelnya sing metu niku muncrat, maaf kotorannya muncrat, kena kulitnya pas digateli ini. Lu pas kena ke kulitnya sembuh. Sembuh. Cukup didik. Dijogok didik, diusapno maneng. Waras. Cukup didik maneng, diusapno, waras. Wah, saya dijogok kabeh ade. Luluran ambek kotorane dewi, ambek kuning-kuningi dewi. Akhirnya sembuh. Mari luluran bersih. Akhirnya pulang orang ini diumumno. Ini sing gatel-gatel. Ternyata nopo? Obatnya ya iku. Nih, amen tokno terus gawe luluran. Berangkat kabeh luluran aja. Sampai nih wis jokowi kabeh wis. Sampai diperseni gilap akhirnya. Sembuh semuanya dari penyakit. Mari ngono, gak wani BAB maneng di kapalin Nabi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai perahunya jadi semuanya. Akhirnya gak lama tufan datang, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang, semuanya meninggal dunia. Semuanya orang kafir meninggal dunia walaupun anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh kelihatan, anakku kok gak melok. Karena tidak iman kepada Nabi Nuh. Maka kata Allah, ya Rob, niku anakku ya Allah, kok gak melok aku ya Allah, kok gak melok selamat. Namanya orang tua, masih anaknya mokong model ya opo, tetep jenenge bapak niku nggih sayang, orang tua niku sayang kepada anak. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama, apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Iku kudu keluargamu maneh. Kalau sudah beda agama, maka putus hubungan orang tua dengan anak. Ya Allah, anakku putus. Anakku ya Allah, beda agama, putus, murtad. Tidak ikut kepada Allah, tidak iman kepada Allah, putus. Karena itu
Wong tuwa niku ya kudu tegas, apalagi urusan agama. Sakniki lak agama digawe dulinan hati. Anake mlebu agama apa ae dihukum mbek wong tuwane. Napa gara-gara kena wong wedok kadang-kadang. Ya naudzubillah min dzalik. Iya wis nak gak apa-apa nak wis anjene cinta ya apa maneh. Iya wis melok wis engko nang gereja tak anterno gendeng niki wong tuwa koyo ngene iki. Anaknya Nabi aja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya meninggal dunia. Dan yang ikut dengan Nabi Nuh niku hewan-hewan juga ikut kepada Nabi Nuh, naik di kapalnya Nabi Nuh dengan berpasang-pasangan. Hewan dengan berpasang-pasangan ikut naik di kapalnya Nabi Nuh. Jadi sak dunya niki kelem kabeh. Masuk jetis yo kelem biyen niku. Dan hewan-hewan sekarang lek seumpama hewan-hewan itu tidak ikut di kapalnya Nabi Nuh, maka tidak ada hewan lagi di dunia ini kecuali iwak tok. Jadi hewan-hewan yang ada sekarang itu lek di melokno nasabe, diperhatino nasabe ben sapa sampai ketemu nih bine niku hewan sing melok nang kapale Nabi Nuh. Hewan-hewan ini melok selamat. Semuanya meninggal dunia kecuali sinten? Kecuali satu orang kafir yang tidak meninggal dunia. Siapa? Auj bin Unuk. Sing raksasa, sing ngerewangi, yang bantu Nabi Nuh untuk mencari kayu. Napa? Ini loh. Walaupun orang kafir niku kalau sudah berjasa kepada orang soleh tetap Allah tidak mungkin melupakan. Salah satu ini gara-gara bantu kamelok kelem, kudu gara-gara raksasa nih gunung ae kelem, karena memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niku sampai semuanya meninggal dunia, sudah airnya sudah mulai surut. Nabi Nuh kapalnya berlayar di salah satu gunung yang dipilih oleh Allah Gunung Judi. Padahal maaf, Gunung Judi itu gunung yang paling kecil, bukan gunung yang paling tinggi. Ada riwayat ketika perahunya Nabi Nuh mau berlayar, itu Allah memberikan wahyu kepada gunung-gunung bahwa Nabi Nuh dan rombongannya perahunya akan berlayar di salah satu gunung dari kalian. Wabe sombong, gunung sing gede-gede sing dukur-dukur, wis pasti berlayar nang aku paling dukur, aku paling gede. Tapi gunung Judi niki nggih sing gak pati dukur cebol niki niku tawaduk. Wis aku gak mungkin dipilih, tapi lek dipilih sapa sing gak kepengin diampiri mbek Nabi Nuh. Tawadhu wis gak mungkin dipilih. Dan ini buktinya Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang yang rendah hati, merasa dirinya remeh, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gunung gara-gara tawadhu dipilih oleh Allah sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, wastawat 'alal judi. Dan itu terjadinya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, berlayarnya kapalnya Nabi Nuh itu di 10 Muharram di hari Asyura. Karena itu sangat dimuliakan 10 Muharram. Salah satunya juga Nabi Musa diselamatkan dari dikejarnya Fir'aun dan pasukannya. Pasukan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Itu terjadi di 10 Muharram. Kejadian juga 10 Muharram itu Maktalul Husain, putune Kanjeng Nabi yang dicintai oleh Nabi Muhammad, itu juga terbunuh di 10 Muharram. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 10 ini hari yang mulia, bahkan Nabi Muhammad juga memuliakan. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, itu melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa, ditakoni, "Lha apa sampean poso?" "Iya."
Karena di tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi kita, Nabi Musa. Menyelamatkan Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Muhammad? Nahnu aula bi Musa minkum. Yang berhak bersyukur itu adalah kami. Nih, karena Nabi Musa itu nabinya kami umat Islam, bukan nabinya orang Yahudi. Nah ini yang harus kita tahu hadirin. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Musa itu agamanya Yahudi. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu adalah Nasara. Tapi sebetulnya Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi agama itu mek siji, napa? Agama Islam. Bahkan mereka itu sangat menjunjung tinggi Nabi Ibrahim. Orang Yahudi memuliakan Nabi Ibrahim, orang Nasara juga memuliakan Nabi Ibrahim. Sampai rebutan agama Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu agama Yahudi, orang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim agama Nasara. Maka kata Allah dalam Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Musa Muslim, bukan Yahudi. Waktu tukang sihir Fir'aun kalah dengan Nabi Musa, kalah dengan Nabi Musa, duel. Apa jenenge? Tukang sihir menjadikan tongkatnya menjadi ular, ulone cilik tapi tongkatnya Nabi Musa jadi ulo temenan, diemploi kabeh ulo-ulo sing cilik. Kemudian iman kepada Nabi Musa, tidak mau ikut Fir'aun. Sujud dan mengatakan dalam Al-Quran apa? Kami sujud kepada Allah dan kami mengikuti menyembah Tuhannya Musa, dan kami berpasrah diri muslimun, kami memeluk agama Islam, muslimun. Nabi Isa juga gitu. Nabi Isa di dalam ayatnya itu ansarullah, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Pengikutnya Nabi Musa itu yang membantu Nabi Musa perjuangan dakwahnya itu yang disebut hawariyun. Hawariyun Nabi Musa mengatakan, napa? Nahnu ansarullah, kami ini adalah penolong Allah. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah wahai Isa, kami adalah Islam mereka, bukan Yahudi, bukan Nasara. Jadi keliru. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, agama yang sebenarnya di sisi Allah itu agama Islam. Jadi salah kalau ada orang, maaf, zaman saat ini lah modho-modho agama padha kabeh, wong tujuane padha. Selama niku baik, orang baik pasti masuk surga. Agama niku padha, jare sapa padha? Padha bener kabeh, keliru. Masih arek cilik lho. Lho maaf. Di dalam Al-Qur'an niki saya kasih gambaran contoh ya. Contoh sebagai penutup. Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Agama Islam mengatakan Allah tidak punya anak, tidak melahirkan. Tapi agama Nasara mengatakan salisu salasa, Yesus anak Tuhan. Lo kira-kira yang ini mengatakan tidak dua anak. Agama ini mengatakan Yesus anak Tuhan, berarti Tuhan dua anak. Lo kira-kira podo bener kabeh apa salah siji ana sing bener ana sing salah? Kalau bener kabeh yo heng berarti hati. Konslet. Wah, agama niku bener kabeh. Sisi bener kabeh. Iki mengatakan punya anak, yang ini mengatakan tidak punya anak. Berarti salah satu ada yang benar, ada yang salah. Kalau dikatakan benar semua, keliru, sangat keliru. Ini contoh yang paling remeh. Saat ini ada di debat,
sampai di TV di debat no agama itu podo kabeh, yang pemahaman liberal mengatakan agama itu sama semuanya, dibuat dalilnya luar biasa. Dari sini kita sudah mengetahui, baru Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Karena itu mudah-mudahan agama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah.